Halo, saya Reno Reksa. Anda menyaksikan Liputan Talk. Saudara, membahas isu yang sampai saat ini masih seru gitu ya untuk diobrolin soal judi online. Tapi bukan soal judi online-nya nih, tapi soal dua pihak yang saat ini mewarnai satu isu judi online. Yaitu ada Budi Ari, mantan Menkominfo dulu, sekarang namanya Kemenkomdigi. Kemudian yang kedua adalah PDI Perjuangan. Nah, ini sangat menarik untuk kita coba bahas di sini. Untuk itu, di studio SCTV sudah hadir Waketum Projo, Mas Freddy Damanik. Apa kabar, Mas Freddy? Alhamdulillah sehat, Mas Reno, baik. Alhamdulillah sehat. Dan berikutnya lewat saluran Zoom juga sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Seno, Mas Adi, apa kabar? Baik Mas Reno, terima kasih Mas Reno. Mas Adi Pray, Mas Freddy. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di kesempatan kali ini. Jadi kalau kita ngelihat nih isu-isu yang beredar, kemudian ada rekaman suara yang kemudian bocor ke publik begitu, Mas Budi Ari menyebut nama PDI Perjuangan soal judi online dan seterusnya. Saya ingin tahu, minta pendapat dari Mas Seno dulu deh. PDIP ini kan lewat kadernya, ada kadernya yang melapor nih. Kemudian katanya memang bukan perintah dari DPP, tapi DPP sudah tahu. Ini bagaimana? DPP sebenarnya udah merestui atau bukan sih? Atau belum sih untuk kadernya melaporkan Mas Budi Ari ini? Ya, makasih Mas Reno. Jadi secara prinsip kita tidak bisa dan tidak mau menghalang-halangi hak konstitusional seseorang, siapapun itu, untuk menggunakan haknya dalam memperoleh informasi yang baik, memperoleh keterangan yang baik, bahkan misalnya melalui jalur hukum sekalipun. Dan di dalam konteks persoalan ini, itu kan yang merasa tersinggung, merasa kemudian terganggu, itu bukan hanya satu dua orang, tetapi karena yang disebut adalah institusi, maka siapapun yang ada di dalam institusi tersebut tentu menjadi ikut serta terseret. Nah, dalam rekaman itu yang sudah terlanjur viral itu kan yang disebutkan di situ adalah nama institusi. Sehingga pada saat dalam hal ini ada kader kami dari PDI Perjuangan yang ingin melaporkan kepada polisi atau melaporkan untuk dibawa ke meja hijau, maka tentu itu adalah bagian dari hak konstitusional mereka. Meskipun tidak ada arahan langsung, tidak ada komando instruksi dari DPP. Bahwa DPP mengetahui ada kegiatan tersebut, ada pelaporan itu, tentunya kami tahu. Tetapi itu tentu menjadi bagian dari rasa memiliki sense of belonging dari kader yang dilakukan, dan itu tentu suatu mekanisme yang sah di hukum Republik Tapi Indonesia. pihak DPP PDIP gerah tidak dengan namanya yang kemudian diseret nih dalam rekaman suara yang kita dengerin? Nggak usah sampai ke DPP, bahkan PAC, ranting, anak ranting pun banyak yang merasa gerah. Apalagi ya kami di DPP semuanya ya senior-senior gitu ya, atau di DPC, DPD, semuanya lah kader yang merasa kader PDI Perjuangan pada saat dituduh, difitnah gitu ya, itu bahwa ada keterlibatan partai di dalam suatu case yang sama sekali kami selama ini tidak pernah tahu ada sangkut pautnya dengan kami soal judi online gitu ya. Tentunya merasa gerah. Jadi nggak hanya soal kalau ditanya apakah DPP gerah, nggak usah DPP, bahkan sekelas kader di tingkat anak ranting cabang pun semuanya pada saat mendengarkan rekaman itu ya merasa gerah. Oke, Walaupun misalnya ini bukan oknum loh Mas. Mas Seno, sebentar saya potong. Kalau Anda mengatakan dituduh, difitnah dan seterusnya, diksi ini kan berarti menunjukkan PDIP merasa tidak benar itu statement diberikan. Benarkah berarti PDIP tidak terlibat di judul begitu? Ada mencoba mengatakan? Iya pasti dong. Artinya kan masa ada secara partai itu kemudian institusi mendukung judi online, itu kan tidak mungkin. Secara kelembagaan kami tentu tidak melakukan itu. Kalaupun ada nama orang per orang gitu yang dituduh, dikatakan terlibat, misalnya berkaitan dengan fakta persidangan yang lalu, tentunya kan itu oknum, tidak berdasarkan restu partai, tidak berdasarkan perintah komando partai, kan bukan demikian ceritanya. Nggak mungkin itu dilakukan atas nama partai. Dan yang disebut di dalam rekaman yang viral itu sudah jelas, yang disebut adalah institusi kami, institusi partai. Selain kami kan ada Pak Menko tuh, Pak Budi Gunawan. Tetapi dalam konteks ini, pada saat yang disebut adalah institusi partai, tentu kami akan bergerak dan merespon. Dan saya rasa itu respon yang wajar. DPR merespon seperti itu, Mbak Puan juga menyampaikan teguran, harus mengklarifikasi, lalu kemudian melalui jalur hukum, kader-kader kami juga membuat langkah. Jadi saya rasa itu suatu respon yang natural dong kalau tiba-tiba dituduh seperti itu. Oke, Mas Freddy ingin menanggapi?
Ya, terima kasih. Jadi kami menghormati, menghargai ya upaya yang dilakukan teman-teman ataupun kader PDIP dalam hal ini melaporkan Ketua Umum kami Budiari Setiadi ke ke Bareskrim Polri sehubungan dengan adanya rekaman suara beliau yang beredar di publik. Tapi kami menganggap ini ya secara hukum sebetulnya sudah case close. Kenapa case close? Karena memang rekaman tersebut oleh kata Ratas TV, Ratas Official atau akun Ratas itu pemretnya atau wartawannya sudah men-take down dan menyatakan permintaan maaf dan mengakui bahwa itu tidak sesuai fakta, tidak sesuai kode etik jurnalistik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi sekali lagi kami tetap menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh kader-kader PDIP. Nah, perihal substansi misalnya, karena itu kami sudah anggap tidak ada, sebetulnya seperti saya bilang tadi ini sudah case close. Namun ya seperti yang saya sudah sering katakan, yang dimaksud Budiari di situ ya bukan PDIP secara institusi. Tadi Mas Seno sudah juga menyinggung. Jadi sekali lagi bukan PDIP secara institusi, namun orang perorangan yang memang ya sejak persidangan itu dibuka, di dakwaan itu dibacakan, memang orang-orang yang terdakwa itu ya khususnya ada 2 orang di situ selama ini memang kita ketahui setidaknya ya dari media sosial bahkan dokumen-dokumen yang kita lihat memang ya berhubungan dengan PDIP. Tapi sekali lagi kami tegaskan, ya seperti kata Mas Seno tadi, kita percaya bahwa PDIP secara lembaga tidak mungkin memerintahkan orang-orang itu. Ya, jadi memang sekali lagi yang dimaksud di situ bukan PDIP secara institusi, tetapi oknum-oknum tersebutlah. Ya kalau boleh orang itu tadi. Ya, yang kalau boleh saya sebut misalnya Alwin Jabar Kemas itu dan Zulkarnain Apriliantoni itu. Itulah yang dimaksud di situ. Beliau Budiari ya konteksnya adalah merasa di framing, di fitnah, diseret-seret oleh orang tersebut. Ya, jadi itu hanya kesepakatan pernyataan mereka saja. Ini di dalam dakwaan tersebut, tetapi Budiari sama sekali tidak mengetahui. Nah, tidak menerima juga apa yang dimaksud itu dari Tapi pengamanan kalau dakwaan online itu kan hasil dari penyelidikan, Bang Freddy sebetulnya. Ya. Bagaimana? Ya. Saya jelaskan kronologinya sedikit ya. Justru ini yang menjadi pertanyaan kita juga. Ya, saya jelaskan. Jadi di dakwaan itu ya ada operator, ada eksekutor. Nah, operator ini ya ini pegawai-pegawai Kominfo ini ya sekaligus mereka eksekutor. Di sini ada Agus, Deden dan kawan-kawan itu. Nah, itu awalnya mereka mulai Januari 2023 mereka sudah bekerja. Saat itu Budiari belum menjadi menteri di situ. Ya, kemudian masuk Budiari Juli 2023. Direkrutlah ini tadi yang di awal tadi sejak Januari si Alvin Kemas ini sudah ada di situ. Sudah bekerja, sudah membackingi judi online ini. Ya, saya tegaskan sekali lagi, sebelum Budiari masuk, ya Alvin Kemas bersama pegawai Kominfo ini sudah membackup, sudah mengamankan situs-situs judi online. Ya, kemudian masuklah Budiari Juli. Nah, kemudian direkrutlah ini si AK ini. Kismanto melalui Zulkarnain Antoni. Karena tugas Budiari masuk ke situ perintah presiden cuma 2, ya pertama benahi BTS, alhamdulillah puji Tuhan 5 bulan selesai, kemudian berantas judi online. Ini yang sangat berat. Ya pada saat Budiari masuk ke situ, Kominfo cuma bisa memberantas 5.000 sampai 10.000 situs judi online. Kemudian beliau masuk dengan berbagai cara termasuk merekrut si AK ini, si Kismanto ini, ya setelah sebelumnya dipresentasikan kemampuannya, sehingga singkat kata 50. Siapa yang mempresentasikan kepada siapa? AK mempresentasikan kemampuannya untuk memblokir situs judi online ini di hadapan para katakan
pejabat Kominfo, termasuk Budi Ari. Ya, Oke. Direkrut ini ternyata mampu untuk memblokir 50.000 sampai 100.000. Atas kemampuan ini direkrutlah. Oke, ada perdebatan dia tidak memenuhi syarat. Makanya dia tidak dimasukkan sebagai tenaga ahli. Tidak sebagai staf Kominfo, tapi diperbantukan. Diperbantukan untuk memang memberantas situs judi online ini. Saya statusnya tidak tahu apa, tetapi tidak sebagai pegawai Kominfo, tidak sebagai tenaga ahli. Nah, bekerja berhasil ini. Dibabat drastis, gerah ini orang-orang yang pertama tadi. Alvin Kemas bersama pegawai Kominfo ini gerah. Ya, wah, nggak bisa begini. Ya, ini dalam dakwaan, bukan kata saya ya. Kita harus dekatin nih si Aka ini. Si Kismanto. Maka didekatin lah ini. Termasuk si Zulkarnain ini. Kemudian karena mereka ini ngaku-ngaku orangnya menteri, orangnya Budi Ari. Didekatin, berhasil didekatin. Tergoda, gabunglah ini. Bersama-samalah mereka mengamankan situs judi online tersebut. Nah, dalam hal ini Budi Ari merasa dihianati oleh orang-orang ini yang sudah diberi kepercayaan untuk memberantas judi online. Tapi Bang Budi Ari merasa sama sekali betul-betul tidak menerima sepeser pun dari yang disebutkan oleh para terdakwa ini? Confirm 100% Budi Ari bersih. Ya. Bisa membuktikan? Bisa membuktikan, terserah mau bagaimana, mau PPATK, mau apapun itu. Dan ini sudah dinyatakan oleh si Zulkarnain di dalam persidangan. Di dalam persidangan itu setelah pembacaan dakwaan, minggu depannya dia menyatakan Budi Ari memang tidak tahu menahu sama sekali tentang pertemuan kesepakatan mereka itu. Dan Budi Ari tidak pernah menerima apapun dari situ. Itu sudah dinyatakan oleh Zulkarnain. Di dakwaan juga ada yang menerima, katakan 50% yang mereka jatahkan kepada Budi Ari itu juga memang si Aka itu, si Zulkarnain. Zulkarnain itu sudah ada di dakwaan. Ini kan gampang, kalau follow the money ya, kalau follow the money kan tinggal dihitung aja berapa yang masuk dari duit dari bandar, kemudian duit itu ada nggak diakuin sama si Zulkarnain ini dia terima. Kalau ada semuanya berarti nggak ada dong mengalir. Ini simple, makanya di dakwaan maupun di persidangan tidak ada fakta, tidak ada bukti yang mengaitkan Budi Ari di dalam kasus pengamanan judi online ini. Oke. Baik, ini adalah fakta persidangan. Tapi saya ingin juga tanya ke Mas Adi Praitno nih. Kalau ngobrol sama Mas Adi Praitno ini nggak bisa kalau nggak ngobrol soal politik begitu. Nah, kalau kita melihat nih Mas Adi, ada soal Bang Budi Ari sebagai Ketua Projo dengan PDI Perjuangan, representasi Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dan kita tahu bagaimana hubungan keduanya. Dengan ada kasus ini, Mas Adi, apa yang ingin dikomentari? Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah. Secara politik ini pastinya akan semakin membuat hubungan PDIP dengan kawan-kawan Projo akan semakin mendidih. Karena kita tahu sebenarnya residu terkait dengan Pilpres, bagaimana Projo yang memang dulu juga bersama dengan Jokowi dan PDIP, akhirnya pecah kongsi. Jadi dengan adanya isu yang semacam ini dan fakta-fakta yang semacam ini tentu akan mempersulit bagaimana hubungan keduanya itu akan kemudian semakin membaik di kemudian hari, Mas. Itu satu ya. Nah, yang kedua, bagi saya secara prinsip memang ini nasi sudah menjadi bubur ya. Kalau tidak salah sebenarnya kawan-kawan PDIP itu kan memberikan sejumlah 3 narasi termasuk opsi politik menurut saya. Pertama adalah permintaan klarifikasi yang itu disampaikan oleh Puan Maharani. Betul. Sehingga jangan sampai ada tafsir-tafsir yang cukup liar dan kemudian itu akan semakin membuat situasi tidak kondusif. Yang kedua juga misalnya kita mendengarkan statement dari Pak Deddy Sitorus yang meminta kepada Budi Ari untuk meminta maaf secara terbuka gitu ya, dan itu diekspos sebagai bentuk pernyataan minta maaf. Dan yang ketiga adalah laporan ke kepolisian. Ini adalah 3 hal yang saya lihat dari jauh terkait dengan sikap politik PDIP. Tapi satu-satunya yang paling ditunggu sebenarnya oleh publik dalam konteks ini adalah pernyataan secara resmi, secara ofisial yang disampaikan oleh Budi Ari yang dinilai sebagai figur utama yang terkait dengan kekisruhan ini, Mas. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan kawan-kawan Projo, statement-statement yang lain, saya kira sudah clear ya bahwa ini sebenarnya adalah cerita off the record
bahwa Pak Budi Ari tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan ini, tapi karena ini sudah menjadi fakta politik dan menjadi fakta hukum, klarifikasi dan statement secara terbuka, menurut saya dari Pak Budi Ari menjadi penting disampaikan dalam hal ini. Karena memang kita juga sering mendengarkan hal-hal yang sifatnya off the record. Kalau kita bicara dengan elit suka bocor, Mas. Apa betul media online yang pertama kali membocorkan ini tidak sesuai dengan code of conduct atau memang pura-pura sengaja dibocorkan? Kan kita tidak tahu. Satu-satunya untuk membuktikan ini ya adalah proses-proses selanjutnya. Tapi secara prinsip bagi saya, secara politik ini tentu akan memanaskan situasi politik hubungan antara PDIP dengan kawan-kawan projo lah. Karena tuduhan-tuduhan ataupun hal-hal yang disampaikan ini sebagai sebuah fitnah pastinya akan membuat situasi tidak semakin kondusif. Mas Tapi Adi, bagi saya, ya, Mas, secara prinsip siapapun di negara kita ini, kalau pejabat publik mau cerita on record ataupun off the record, mestinya memang harus hati-hati, Mas. Sekarang zamannya musim bocor, bocor, dan bocor. Jadi sesuatu yang memang mungkin steril, mungkin terkesan tidak ada orang, tembok pun sekarang bisa bicara dan bisa membocorkan pembicaraan. oke. Jadi mesti harus hati-hati betul kalau sekarang itu. Termasuk Mas Adi Pray nih, kalau ngomong juga harus hati-hati kelihatannya sekarang. Mas Adi, tadi Mas Adi menarik nih kata-katanya, semakin mendidihkan antara Projo dengan PDIP. Kira-kira siapa sih yang diuntungkan, dirugikan kalau keduanya ini semakin mendidih gitu, bukan semakin menghangat bahkan mendingin begitu? Ya nggak ada yang untung, Mas. Yang untung si kawan-kawan media, ada produksi isu yang kemudian terus muncul. Di luar isu ijazah palsu lah kira-kira begitu kan. Dan bahkan kalau mau jujur ya hampir kurang lebih sekitar seminggu ini terkait dengan judul, terkait dengan soal pernyataan Pak Budi Ari ini kan menjadi spotlight pembicaraan yang saya kira juga 11-12 yang mendapatkan respon yang menurut saya pro dan kontra. Bagi saya secara prinsip hal-hal apapun, kalau kita mau meletakkan pada hal-hal yang sifatnya substansial, mesti kita harus jadikan momentum ini bahwa judi online itu adalah musuh bersama kita. Itu yang mesti di-clearkan, nggak peduli itu siapa, kubunya siapa, entah dia itu terafiliasi dengan kepentingan siapapun. Kalau memang dia terindikasi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur, ilegal dan menentang undang-undang ya, saya kira memang harus ditindak. Ini adalah saatnya bagi bangsa dan negara kita ini membersihkan Oke. situasi kondisi yang memang selama ini memang cukup meresahkan dan dianggap sebagai penyakit bangsa yang cukup serius, Mas. Mas Adi, apa PDIP kan lewat Mbak Puan udah mengatakan, udah meminta untuk Mas Budi Ari untuk mengklarifikasi begitu. Nah, kalau dari perspektif Mas Adi, perlu atau tidak seorang Budi Ari memberikan klarifikasi yang seperti diminta oleh Mbak Puan? Ya kalau menurut saya perlu, Mas ya. Hmm. Perlu secara ofisial karena apapun yang menjadi subjek yang menyampaikan tuduhan secara politik ini adalah Pak Budi Ari ya, dalam kapasitasnya sebagai individu atau kapasitasnya sebagai pejabat publik. Tapi kalau memang ini dirasa tidak dianggap penting untuk memberikan klarifikasi ya pastinya kawan-kawan PDIP yang kemudian menggugat ini akan semakin agresif. Artinya apa? Ini dianggap tidak punya keinginan untuk mengklirkan suasana yang saat ini sebenarnya sedang ditunggu oleh publik, Mas. Oleh karena itu, di tengah realitas politik yang berkembang, situasi hukum yang juga sedang ada, kira-kira begitu, maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita semua menunggu secara sadar apakah ada jalan tengah misalnya semacam islah politik, pertemuan politik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara sederhana. Bukankah semua ini bisa diselesaikan secara baik-baik? Siapa tahu bisa begitu jalan ceritanya. Oke. Karena pada saat zaman kan kita juga telah melihat bagaimana sejumlah kader PDIP yang sepertinya merasa tidak terima, merasa difitnah dan merasa tersinggung, sudah membawa ini ke jalur hukum. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau misalnya nih Mas Budi Ari betul-betul menerbitkan atau memberikan klarifikasi, akankah DPP meminta kader yang sudah terlanjur melaporkan itu mencabut laporannya, Mas? Ya, pertama kami menghormati bahwa misalnya Pak Freddy berkali-kali di berbagai kesempatan mencoba untuk mengklarifikasi soal ini gitu dengan perspektif yang lebih tepat. Oh, ini bukan kepada institusi tapi kepada oknum dan seterusnya. Bahkan menyampaikan bahwa tidak mungkin kan institusi PDI Perjuangan itu kemudian terlibat secara masif sistematis di dalam case terkait dengan kriminalitas judul. Tetapi alangkah lebih baik dan lebih eloknya kalau kemudian yang menyampaikan itu adalah Pak Budi Ari langsung.
sebagai subjek pertama, sumber pertama yang menyampaikan informasi tersebut. Dan tidak ada bantahan kemudian bahwa suara itu adalah suara otentik dari Pak Budi Ari. Jadi bukan rekayasa AI, bukan kemudian manipulasi, tetapi memang suara Pak Budi Ari. Yang faktanya memang yang awalnya diniatkan sebagai percakapan privat ternyata sudah jadi konsumsi publik dengan ramainya begitu, dan tentu saja akan sangat elok dan indah kalau kemudian yang menyampaikan itu Pak Budi Ari. Bahkan secara terbuka di depan Pak Budi Ari, secara gentle, anggota fraksi PDI Perjuangan di dalam RDP sudah menyampaikan permintaan itu agar Pak Budi Ari menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf karena sudah menyampaikan informasi seperti itu yang kemudian menyebar luas di publik. Tapi kan sampai hari ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, sudah hari keberapa ini, kemudian masih belum ada juga kami mendengarkan Pak Budi Ari menyampaikan klarifikasi atau keterangan resmi. Beliau ini kan bukan hanya Ketua Umum Projo, tetapi juga sebagai Menteri di Kabinet Pak Prabowo. Tentunya ditunggu-tunggu bagaimana apa yang menjadi maksud beliau dalam penyampaian itu. Apakah itu on the record atau off the record, saya kira sudah menjadi masalah lain. Hari ini sudah menjadi konsumsi publik dan Pak Budi Ari harusnya menyampaikan itu. Nah, jadi sebelum ada penyampaian klarifikasi atau pernyataan, bagaimana kami bisa menentukan langkah, apakah langkah hukum itu harus di stop atau enggak, wong klarifikasi saja belum. Jadi saya rasa kami menunggu itu, Mas Reno. Gimana Bang Freddy? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena basisnya pelaporan ini adalah video atau rekaman itu, kemudian itu sudah di take down, sudah dinyatakan tidak ada lah oleh Ratas TV. Oleh karena itu kami menganggap setidaknya secara hukum ini udah case close. Tapi saya merespon Mas Adi tadi, oke, secara politik kami sepakat bahwa ini harus dikomunikasikan. Ya, Budi Ari akan melakukan klarifikasi, akan melakukan komunikasi pembicaraan langsung kepada para politisi-politisi PDIP karena mereka itu juga teman-temannya Budi Ari. Komunikasi mereka juga sangat baik. Kalau menurut penjelasan beliau, beberapa teman PDIP sudah berbicara, mungkin masih ada yang belum katakanlah mohon maaf terpuaskan. Nah, akan terus dibangun komunikasi politik oleh Siapa Budi Ari. Berarti sudah ada tokoh PDIP yang menjalin komunikasi dengan Mas Budi Ari? Sudah. Setelah peristiwa itu? Sudah. Dan di media juga Bang Said Abdullah juga sudah merespon dengan baik ya. Tetapi secara tertutup juga Budi Ari sudah melakukan komunikasi. Karena itu saya tekankan lagi juga teman-temannya. Tetapi kalau masih ada yang belum puas juga akan terus dibangun komunikasi. Yang belum puas itu maunya apa sih sebenarnya? Kalau yang didapat oleh sama saya nggak tahu, nanti mungkin Mas Seno lebih tahu. Tapi ya saya rasa itu ya seperti kata Mas Seno yang wajar. Makanya seperti kata Mas Adi tadi, secara politik oke, dibangun komunikasi politik untuk penyelesaiannya. Kemudian aku juga mau merespon dari Mas Seno tadi, bahwa ini judi online adalah musuh kita bersama. Tadi terputus ya di depan tadi ada operator, ada eksekutor. Justru yang kita belum sentuh ini adalah ini transporternya sama bandarnya. Ini hilang, missing. Itu kan pengepul dananya itu bendaranya tadi si Alvin Kemas itu. Ini kan ada duit, ada orang yang bawain duitnya ini, transporter kita sebut. Nah, ini tidak disebut. Tidak kita diskusikan ini kemana ini orang. Kemudian bandarnya, sumbernya ini juga. Nah, inilah yang perlu kita kejar sebetulnya, kita fokusin. Ya kalau Budi Ari itu ya faktanya dia tuh pejuang terdepan dalam pemberantasan judi online. 15 bulan dia memimpin di Kominfo, dia berhasil men-take down, menghapus 3,8 juta situs judi online. Ya, kemudian menahan atau mengurangi ratusan triliun duit masyarakat. Ya, yang seharusnya dihisap oleh situs judi online ini dengan kerjasama dengan penegak hukum, perbankan, OJK dan lain-lain, beliau berhasil menahan ratusan triliun loh. Jadi dan kami juga secara institusi Projo ketika Budi Ari memimpin Kominfo diinstruksikan bahwa di seluruh Indonesia, seluruh DPD DPC pasang itu baliho-baliho perlawanan terhadap judi online. Ketika itu 1 tahun lalu, kalau media bisa lihat itu fight-nya pemberantasan judi online ketika Budi Ari memimpin begitu luar biasa. Mohon maaf, kita lihat sekarang bagaimana. Ya, jadi ini harus menjadi gerakan kita bersama. Tapi kami juga mau memberi pelajaran kepada publik. Hello, bukan Budi Ari lawan kita. Lawan kita itu adalah yang saya sebut tadi.
bandar, transporter tadi itu yang Yang dikejar. masih belum terekspos menurut Anda ya? Iya, belum sama sekali kita bahas itu, tidak keangkat memang di Oke, publik. tadi kan sebenarnya kan saya sedikit ingin agak mundur. Tadi Bang Freddy bilang yang dimaksud oleh Bang Budi Ari soal apa? Dua orang ini adalah tadi Alvin dan Zulkarnain. Yes. Yang bersinggungan atau mungkin didapati pernah begitu ya terhubung dengan PDIP. Saya ingin tanyakan ke Mas Seno. Mas Seno tahu nggak sosok Alvin dan Zulkarnain ini siapa? Ya, saya nggak kenal ya secara langsung dengan Alvin Dimas itu. Tapi kan sudah jelas betul bahwa bagaimana prosesnya di PDI Perjuangan, ada yang pernah terlibat di dalam proses pemenangan dan lain sebagainya. Tapi kan tidak bisa, Mas, namanya institusi partai itu mengetahui apa saja yang dilakukan oleh personal-personal di belakang. Bahwa kemudian ada oknum-oknum yang melakukan kegiatan seperti itu, kami mendukung bagaimana ada penegakan hukum yang baik dilakukan terhadap mereka. Kita mendukung dan mengharapkan persidangannya berjalan dengan baik dan objektif. PDI Perjuangan partai yang sangat taat hukum dan mengajarkan kadernya untuk mengikuti prosedur itu dengan sebaik-baiknya. Maka pada saat di dalam fakta persidangan itu ada dakwaan dari jaksa yang mengatakan berdasarkan kesaksian dan lain sebagainya soal keterlibatan Pak Budi Ari, ya sebaiknya fokus saja di situ gitu. Kami malah mengharapkan bisa fokus. Kalau memang tidak terlibat dibuktikan di persidangan, sudah nggak usah lari kemana-mana gitu. Jangan nyenggol-nyenggol kami, jangan nyebut-nyebut institusi dan lain sebagainya di mekanisme-mekanisme ibaratnya cangkruk warung kopi begitu. Buat kami itu tidak elok, tidak baik, fitnah yang buat kami ya jahat ya kepada institusi, karena sebaiknya dilakukan di dalam persidangan. Toh di persidangan sudah disiapkan semua kok prosedurnya. Kalau memang tidak terlibat, ya fokus di situ. Gitu. Apalagi tugas Pak Budi kan lagi banyak nih. Soal Koperasi Merah Putih, soal apa. Banyak fokus lain yang harus diselesaikan dibandingkan kemudian pada saat berupaya meyakinkan publik bahwa beliau tidak terlibat, malah kemudian mencatut-catut nama institusi kami. Buat kami itu tidak pas. Gitu. Buat kami tidak pas, tidak elok, dan tentunya bukan itu yang kami harapkan di dalam proses penegakan hukum kita. Itu, Mas. Baik, Mas Adi Pray ada tanggapan? Silakan. Ya kalau saya sih sebenarnya ingin membawa persoalan ini kepada yang lebih besar, bahwa persoalan judi online itu harus diungkap, Mas. Saya kira ini kan sudah menjadi common sense, sudah menjadi pengetahuan banyak orang. Persoalan judi online ini kan sampai detik ini bisa tidak tuntas. Jadi terlepas apapun terjadi polemik gitu ya antara Budi Ari dengan kawan-kawan Projo dan kawan-kawan PDIP, bagi saya harus diletakkan bahwa ini adalah persoalan serius terkait dengan judi online. Saya kira elit-elit yang saat ini yang ada di kekuasaan kira-kira begitu pasti mengetahui secara prinsip siapa aktor dan para pelakunya. Tinggal dieksekusi tanpa pandang bulu, tutup mata. Siapapun dia kalau memang terlibat jadi pemain, jadi aktor kunci, kemudian membackingi, ya tak ada ampun bagi mereka, harus diselesaikan. Kecuali memang kita itu terbiasa membangun narasi-narasi besar bahwa seakan-akan persoalan perjudian online ini dituntaskan, tapi dalam prakteknya masih terjadi merajalela. Karena kalau kita bicara tentang fakta politik dan fakta hukum, ini sepertinya agak sulit untuk berjalan mundur. Fakta politiknya adalah ketika misalnya antara PDIP dengan kawan-kawan Projo dan Pak Budi Ari ya terjadi konflik politik, itu nggak bisa dibantah. Sementara ada persoalan hukum lain yang sedang dibawa ke ranah kepolisian misalnya oleh sejumlah kader PDIP. Tapi bagi saya di luar konfliktual ini adalah momentum untuk saling buka. Siapa sebenarnya aktor yang tidak tersentuh, aktor yang terkait dengan judi online yang memang harus ditegakkan dalam kasus proses-proses hukumnya. Mas Adi, saya potong sebentar. Oke, saya setuju 100% harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, sampai ke elit-elitnya. Itu teori yang sangat bagus dan saya juga sangat setuju. Tapi realistis tidak untuk dilakukan di negara kita? Realistis, Mas. Kalau? Saya lihat 7 bulan ini kan penegak hukum kan sudah masif mengungkap sejumlah kasus korupsi ya. Yang terbaru misalnya soal dugaan korupsi pengadaan laptop yang anggarannya 9 triliun. Exactly. Sebelumnya juga mengungkap persoalan PT Timah yang dalam kurun waktu tertentu merugikan negara 300 triliun. Kemudian juga mengungkap persoalan korupsi yang ada di Pertamina yang hampir 200 triliun. Itu artinya kalau kita percaya bahwa supremasi hukum di Indonesia sebagai panglima untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, saya termasuk yang hakul yakin persoalan judi online ini akan tuntas setuntas-tuntasnya. Itu yang saya sebut ada harapan. Tapi kita tinggal cek
minimal dalam 1 tahun pemerintahan ini apakah bisa akan digebuk juga ataupun yang lainnya. Karena kalau melihat tone positifnya, rasa-rasanya pemerintah hari ini itu akan gaspol, menggunakan segala instrumen dan kekuatan politik dan hukumnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi, kemudian praktik-praktik koruptif yang lain. Nah, yang belum tersentuh adalah persoalan judi online ini, Mas. Oleh karena itu, bagi saya kita tinggal tunggu apakah momentum konflik politik ya antara kawan-kawan Projo, Budi Ari dengan teman-teman PDIP ini akan membawa ke persoalan yang jauh lebih serius, bahwa persoalan judi online itu harus diselesaikan secara tuntas. Oke, baik Mas Adi, Mas Seno dan juga Bang Freddy. Saya juga, tentu kita semua mungkin sudah tahu begitu ya, ada cuplikan atau ada podcast begitu yang diberikan oleh Pak Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 yang juga merupakan Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024. Nah, saya sudah potong ada beberapa bagian yang mungkin intinya di situ. Tidak mungkin saya potong 42 menit bisa kelar ini talk saya ya kan. 2 menit sekian ini sudah saya siapkan untuk kita saksikan bersama. Kita mainkan teman-teman. Yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu. Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Saya harap ini di dalam nih, karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Bang Freddy ingin menanggapi? Ya, mohon maaf nih Prof. Mahfud, ngaco nih ya. Beliau ini sangat ngaco dan sepertinya juga tidak memahami dakwaan secara utuh. Bahkan tidak mengikuti persidangan mungkin. Statement beliau ini ada lagi yang lebih ngaco. Kalau tadi saya lihat sih masih soft ya, diduga keras ya. Sebelumnya beliau itu menyebarkan rumor yang kalau kita bilang itu fitnah. Beliau mengatakan sudah ada videonya, sudah ada jumlahnya, ketangkepnya di mana, ya nilainya berapa. Ya, ini fitnah, jelas fitnah. Ya, jadi saya sudah jelaskan tadi, sebelum Budi Ari masuk di situ, ya Prof, orang-orang ini sudah bekerja, untuk bandar judi online. Orang-orang ini sudah mengamankan judi online, situs judi online. Nah, ketika Budi Ari merekrut si AK ini, itu pekerjaannya masif memberantas situs judi online. Karena masifnya orang-orang ini, Deden, Agus dan kawan-kawan ini terganggu, didekatilah si AK ini dan si Zulkarnain. Didekati mau tergoda. Justru Budi Ari di sini dihianati Prof. Bukan beliau yang terlibat aktif memfasilitasi mereka, bukan Prof. Ya, jadi tolong dakwaan dipelajari dengan benar atau persidangan dilihat perkembangannya. Jadi terdakwa itu sudah menyatakan di depan persidangan bahwa Budi Ari tidak tahu menahu tentang kesepakatan itu, pembagian itu, tidak menerima juga. Itu pernyataan atau di depan persidangan oleh Zulkarnain Apriliantoni itu, Prof. Demikian tanggapan kami. Oke, jadi kalau Prof. Mahfud bilang Budi Ari terlibat judul bukan fitnah, statement itu fitnah atau bukan? Kalau yang tadi lebih soft, yang sebelumnya fitnah. Oh, oke. Yang sebelumnya yang dia katakan ada rumor
ya yang menyatakan sudah ada tempat penangkapannya, duitnya sudah ditemukan, nilainya berapa, ya itu fitnah. Tetapi kalau yang tadi sebaiknya memang begitu, kalau memang memberi pelajaran kepada publik, jangan memfitnah. Nggak apa-apa kita pakai kata diduga, nggak apa-apa. Tetapi yang tadi pun saya bantah, saya katakan dia tidak paham secara keseluruhan dakwaan itu. Dia justru ikut memframing itu seolah-olah Budiari terlibat judi online. Padahal kalau kita baca seluruh dakwaan itu dan mengikuti perkembangan persidangan, justru itu mengatakan yang sebaliknya, Budiari tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang pengamanan situs judi online itu. Oke, Mas Adi Praitno, tadi kita sudah nonton apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, kemudian juga tanggapan dari Bang Freddy. Jadi Mas Adi mau menanggapinya seperti apa? Memang benar nih, kelihatannya judul memang besar, sampai-sampai Prof. Mahfud sampai menyoroti juga nih kelihatannya. Ya, kalau saya melihat dari jauh pernyataan Prof. Mahfud ini sangat keras sekali ya, Mas. Tentu saya sebagai orang luar tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi bagi saya secara prinsip, segala apapun yang terkait dengan tuduhan-tuduhan ini, ya pada ujung-ujungnya kalau tidak bisa dibuktikan di pengadilan, ya memang hanya sebatas rumor, hanya sebatas dugaan-dugaan, dan hanya semacam memantik perdebatan yang tidak berkesudahan. Karena apapun ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, ada pro dan kontranya. Ada yang tentu tidak sepakat dengan pernyataan Prof. Mahfud seperti yang disampaikan oleh kawan Freddy, tapi ada juga yang mengkonfirmasi jangan-jangan itu soal dugaan-dugaan juga faktual. Artinya hal-hal yang semacam ini kalau sudah menjadi ranah publik, terutama ketika menjadi ranah politik, pastinya ini tidak akan berkesudahan. Jangankan soal ini, Mas, soal ijazah aja sampai sekarang nggak kelar-kelar ini. Satu-satunya ujung dari ini semua ya adalah soal hukum. Kadang persoalan hukum sekalipun itu juga tidak menyelesaikan persoalan. Karena putusan-putusan apapun, baik pengadilan ataupun hal-hal yang sifatnya ingkrah sekalipun, itu masih dianggap dalam tanda kutip ya dicurigai sebagai putusan-putusan yang tidak adil, tidak putusan yang tidak objektif, dan dianggap sebagai sebuah rekayasa. Ya inilah realitas politik kita, bahwa konfrontasi, bahwa ada konfliktual, bahwa ada dualisme pandangan, hal-hal yang semacam ini pastinya itu akan selalu terjadi. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan pernyataan Prof. Mahfud, kemudian ditanggapi oleh kawan kita dari Projo misalnya, ini adalah realitas politik kita yang memang sulit untuk bisa diklaim sebenarnya pihak mana yang paling benar, tergantung posisi politik masing-masing. Harus kita akui sampai detik ini, baik dan benar, objektif ataupun benar, itu sangat tergantung bagaimana posisi politik seseorang, Mas. Kalau kita berada di posisi politik misalnya Projo akan mengutuk apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Tapi kalau dua kaki kita berada di barisannya Prof. Mahfud akan mengamini apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sebagai sebuah dugaan itu. Artinya realitas soal fakta politik di Indonesia itu sangat sangat parsial, sangat fleksibel, tergantung iman dan keyakinan politik seseorang terkait dengan situasi politik yang berkembang. Wajar kalau kemudian pernyataan Prof. Mahfud itu ramai dan viral dan bahkan mengalahkan konflik antara PDIP dengan Pak Budiari ini per hari ini. Pembicaraannya itu, oh ini semakin canggih. Ini yang saya bilang kalau udah urusan politik, Mas, waduh udah becek ini urusan. Susah cari pangkal ujungnya. Tapi sepanjang kasus ini belum selesai, maka sepanjang perspektif yang berbeda ini akan selalu bermunculan. Saya di situ posisinya. Mas Adi, tapi gini, Pak Jokowi kena tudingan ijazah palsu. Kemudian sekarang Pak Budiari kebetulan juga rekaman suaranya muncul ke publik dan sebagainya. Kok ya bisa kebetulan atau gimana ya Pak Jokowi kena, Mas Budiari kena sebagai ketua umum Projo juga diketahui die hardnya Pak Jokowi. Kebetulan atau bukan, Mas Adi? Ya, kata senior-senior saya dulu waktu kuliah, dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, Mas. Segala sesuatu itu pasti ada agenda-agenda setting yang saya kira memang muncul bersamaan dengan agenda-agenda kepentingan politik yang lain. Tapi sekali lagi kita ingin tentu persoalan kebangsaan kita itu tuntas, bukan hanya ribut pada persoalan-persoalan artifisial, persoalan faksionalisasi politik, persoalan kongsi politik. Bagi saya mesti diletakkan itu harus selesai. Yang paling utama adalah supaya energi kebangsaan kita ini
mampu mengawal bahwa persoalan-persoalan serius seperti korupsi, seperti judi online terkait dengan narkoba, kemiskinan, pengangguran itu harus menjadi fokus kita bersama. Sudah begitu saja bagi saya prinsipnya. Kan percuma ribut-ribut kanan kiri, percuma lapor-melapor kanan kiri. Kalau persoalan yang prinsip terkait yang kita bicarakan itu tidak tuntas, Mas. Misalnya terkait dengan judi online. Kalau hanya blok kanan, blok kiri, kemudian terjadi konfrontasi dan pembelahan, tapi persoalan judi online-nya tidak tuntas, ya apa gunanya juga? Nah, itu yang saya maksudkan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini bagi saya harus dibawa kepada persoalan yang sesungguhnya. Bahwa persoalan judi online itu adalah persoalan kita bersama, musuh bersama, dan tak ada ampun bagi mereka yang memang telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang jelas telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara kita. Bagi Oke. saya di situ, Mas. Baik, saya ingin tanya terakhir ke Mas Seno karena durasi kita juga udah mulai tipis ini. Mas Seno, tadi disebutkan Bang Freddy bilang bahwa sudah ada pertemuan antara Budi Ari dengan sejumlah orang dari PDI Perjuangan ya. Komunikasi. Sudah ada komunikasi begitu. Nah, ini bagaimana ujungnya ketika sudah ada terjalin komunikasi, PDIP ini akan puasnya nih kalau apa, Mas Seno? Ya, yang pasti saya tidak tahu bagaimana komunikasi itu, karena kan disampaikan tadi tertutup, gitu. Kecuali kalau terbuka. Gitu. Padahal kan tentunya harapan kami semua sebetulnya ya ada penjelasan terbuka. Ini maksudnya seperti apa sih statement itu kemarin gitu? Kenapa kok sampai nyebut-nyebut nama kami? Kalau soal materi substansinya kan sudah clear sebetulnya. Mau itu judi online, judi offline, semua dari kita sepakat kok itu melanggar hukum dan harus diberantas. Dan kami PDI Perjuangan tegas sikapnya itu kami mendukung penegakan hukum soal itu dengan maksimal. Siapapun dia yang terlibat ya sebaiknya diadili dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam konteks pada saat ada penyebutan nama Pak Budi Ari di persidangan, ya silahkan. Kalau memang tidak terlibat ya dibuktikan. Kalau kemudian ada fakta-fakta persidangan ya dihormati. Saya rasa kita di posisi itu sehingga kemudian tidak perlu ini kemudian digeser ke arah soal PDI Perjuangan dicatut-catut namanya. Selama ini kami tidak pernah ikut serta kok untuk kemudian rame-rame menyenggol soal Pak Budi Ari di persidangan itu. Nggak pernah ada kami menyenggol orang lain. Kami menghormati jalannya persidangan. Tetapi pada saat kami dianggap dicatut terlibat, kami dicatut namanya digunakan itu kemudian untuk kepentingan mengklarifikasi, mencari aman gitu ya di media-media untuk memberikan pernyataan. Akhirnya kemudian kami dicatut-catut namanya. Tentu itu menjadi suatu presiden yang tidak baik melihat posisi beliau sebagai menteri dan wajah negara. Gitu. Buat kami itu sangat tidak elok. Oleh karena itu yang kami tunggu jelas yaitu keterangan dan pembersihan nama baik kami dong. Apapun bentuknya, apakah itu klarifikasi, apakah itu minta maaf. Dan karena itu tidak berlangsung, maka tidak bisa disalahkan juga kalau ada kader kami yang tidak terima dan membawanya ke proses hukum. Saya rasa kalau kami clear saja di situ posisinya, Mas. Oke, singkat jelas padat Bang Freddy. Kalau misalkan Bang Budi Ari someday mungkin ini persidangan sedang berjalan, mungkin kemudian suatu saat dipanggil untuk memberikan penjelasan, Bang Budi Ari siap? Ya sangat siap. Itu sebagai warga negara itu kewajiban hukum beliau. Toh di Bareskrim beliau sudah diperiksa, dimintai keterangan. Kalau saya nggak salah itu udah disumpah. Kalaupun nanti di persidangan dipanggil, beliau sangat siap untuk menjelaskan ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Oke, Bang Freddy Damanik, Waketum Projo, kemudian ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik, serta politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Terima kasih sudah berdiskusi di kesempatan kali ini, sudah meluangkan waktu. Kita tunggu bagaimana dinamika dan apakah betul tadi keyakinan Mas Adi Prayitno, judol bisa benar-benar diberantas sampai ke akar, sampai ke elitnya. Kalau menurut Anda bagaimana saudara? Apakah Anda optimis, cukup optimistis untuk judol ini bisa bersih dari negara kita? Salam CTV.